diserahkan pada Ustaz Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihin nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim kuliah duha di masjid kita yang tercinta, Masjid Al-Mutawwir, yang mudah-mudahan semuanya baik yang sudah hadir, yang belum hadir atau yang tidak bisa hadir, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dengan tema sesuai dengan pengurus forum kajian duha, yaitu tentang keutamaan kalimat tauhid atau keistimewaan kalimat tauhid, fadhailu kalimat tauhid, sekali juga kedudukannya dalam ajaran agama kita, agama Islam. Tentu memang kalau kalimat tauhid itu identik dengan agama Islam. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang tema tersebut, marilah sebelumnya kita sama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosan untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana pagi yang cerah ini tepat tanggal 2 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2025 Masehi. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kajian duha yang diadakan oleh Forum Kajian Duha di Masjid Al-Mutawwir ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terpenting juga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan Islam, iman dan ihsan. Kita alhamdulillah diberikan juga kemampuan dan kemauan. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau, ada yang mau nggak mampu. Tapi kita yang hadir pagi hari ini alhamdulillah semuanya ada pada diri kita. Mudah-mudahan semua itu dengan kita syukuri, Allah jadikan iman kita semakin kuat, dan mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita adalah umur yang barokah, serta mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita masing-masing meninggalkan kesibukannya demi untuk hadir di majelis ilmu ini. Kelak semua itu akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah kuliah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang keistimewaan kalimat tauhid, terlebih dahulu tentu kita harus mengetahui apa makna tauhid itu sendiri. Bagi yang sudah tahu mudah-mudahan tambah tahu, yang sudah pengetahuannya betul-betul mantap mudah-mudahan ditanamkan dan diyakini dalam hati untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesakan, menjadikan satu dari sekian yang banyak. Tauhid juga artinya ada kaitan erat dengan akidah. Jadi aqada yuaqidu aqidatan, artinya mengikat. Karena apa? Tauhid ini harus diikat biar kuat. Sehingga kalau berbicara tauhid itu adalah sesuatu yang menjadi dasar, baik dalam beragama, dalam kehidupan. Dengan kata lain, jika fondasi atau dasar ini kuat, maka kalau ibarat bangunan akan kuat. Tetapi kalau bangunan itu tidak kuat, dasarnya artinya tidak kuat, maka bangunan itu cepat roboh. Kedudukan tauhid tentu erat sekali hubungannya dengan amal ibadah kita. Kenapa? Seseorang itu dalam bertauhid itu kedudukannya seperti pondasi bagi sebuah bangunan, atau juga bisa dikatakan bagaikan akar bagi sebuah pohon. Kalau bangunan itu pondasinya kuat, insya Allah bangunan juga akan kuat, tidak mudah terkena badai, angin kencang, petir dan sebagainya. Pohon pun demikian. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan cepat tumbang. Tuh.
Maka dasar ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ini yang menjadi dasarnya. Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ketika Allah mengingatkan khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam taro kaifa daraballahu masalan. Apakah tidak kamu lihat, wahai Muhammad, kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan, kalimatan thayyiban, itu kalimat tauhid, kasyajaratin thayyibatin, itu bagaikan pohon yang baik, asluha sabitun, yang teguh, kokoh, ya, akarnya yang kuat, kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, di mana pohon itu, kata Allah, memberikan buahnya pada setiap musim bi'idni rabbiha, dengan izin Allah. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah membuat perumpamaan itu bagi manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka, kita sebagai manusia ini selalu ingat, selalu mengingat dan saling mengingatkan. Tuh. Jadi tauhid ini ibaratnya awal. Contoh gampangnya, 1 tambah 1 sama dengan 3. Mestinya kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini mah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 7. 7 tambah 3 10. Hasil yang di atas ini walaupun benar, itu salah. Kenapa? Karena di dasarnya, di awalnya 1 tambah 1-nya sudah salah. Jadi 1 tambah 1 3. Ini 3, ini 3 tambah 2 5. 5 benar. 5 tambah 2 7 benar. Tapi salah semua karena fondasi awalnya, karena dasar awalnya salah. Artinya amal ibadah kita semuanya sia-sia kalau dasar kita fondasinya nggak kuat. Dan kalimat tauhid itu adalah yang terkenal bagi kita adalah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Ini kalimat tauhid. Itu artinya ada orang yang amalnya baik, luar biasa, orangnya dermawan, orangnya suka berbuat kebaikan, tapi fondasi awalnya salah, tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu percuma. Jadi punten ibaratnya orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, sekalipun dia rajin ibadah, sekalipun dia dermawan, percuma, nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena fondasinya yang salah, karena dasarnya yang keliru. Maka dalam kehidupan kita tentunya sangat penting bagi kita harus jauhkan hal-hal yang bertentangan dari tauhid, karena lawan tauhid itu adalah syirik. Lawan tauhid adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah, menganggap Tuhan ada temannya atau ada Tuhan lain selain Allah. Itu. Sedangkan Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan dalam hadis dari Ibadah bin Samit, hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu alaihi nar, maka Allah haramkan dia dari neraka. Tuh, makanya kenapa punten Bu, entah ada yang melaksanakan atau tidak, bayi ketika lahir diadanin, dan kalimat tauhid itu ada pada adzan. Mungkin sebagian orang mah ngapain sih masa bayi diadanin? Adzan kan untuk orang sholat, ini itu dan sebagainya. Ada orang seperti itu kan? Ya. Ngapain? Apa? Emang kedengeran tak apa? Padahal memperkenalkan awal. Baru keluar
dari perut ibunya keluar di dunia ini mengenalkan kalimat tauhid tadi itu. Ya. Kemudian ada juga yang ketika dikubur lagi, udah meninggal dunia tuh, diadanin lagi biar pas. Dan ini juga ada hadis Nabi yang menyatakan mangkana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang awal ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya yang diajarkan pertama kali ibu kepada anak cucunya itu kalimat tauhid dulu, jangan papah mamah, pipa pralon. Ya, kalimat Allah dulu. Ini mengajarnya papah mamah dulu, kalimat Allah dulu. Jadi awal ucapannya la ilaha illallah, akhirnya pun nanti la ilaha illallah. Makanya kenapa ada hadis juga laqinu, ketika orang sedang sekar itu laqinu talqin. Apa talqinu? Tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman tentu kembali kepada kehidupannya. Karena sahabat ada yang protes, enak amat ya Rasulullah, bagaimana orang itu suka judi, mabok, zina, ya, berbuat dosa, ngucapin la ilaha illallah, apa masuk surga juga? Kalau ketua hadis tadi itu, maka Nabi ada jawabannya, kata Nabi, mangqala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlis, ikhlas mengucapkannya, maka dia pasti masuk surga. Sahabat nanya lagi, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, ikhlasnya seperti apa ya Rasul? Kata Rasul, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Itu orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu. Tapi saya yakin otomatis Bapak Ibu, kalau orang kelakuannya selama hidupnya mungkin banyak dosa, yakin ketika mengucapkan la ilaha juga susah, susah sekaratnya juga, matanya melotot, lidahnya menjulur, boro-boro, dituntun sama sebelahnya saudaranya, ya, ucapin la susah, baru la ilaha, mati dulu, jangan-jangan lagi. Ya, itu adalah dari kebiasaannya. Maka berarti tugas kita adalah bagaimana menanamkan kalimat tauhid itu dalam kehidupan kita, baik secara lisan maupun dalam perbuatan kita. Karena jelas di situ kata Nabi, ya, dalam hadis itu Nabi mengatakan, mangqala la ilallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari 100 kali, maka dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malaikat mungkar nakir tidak akan nanya nanti di alam kubur. Ya, itu bagi orang yang biasa mengucapkan kalimat itu. Makanya dikatakan apa? Dijelaskan Allah berfirman dalam surat An-Nahl Al-Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura." Surat Al-Isra ayat 19. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, lalu dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, itu dengan menanamkan kalimat tauhid dalam kehidupannya, wa huwa mu'minun, dan dia statusnya orang beriman, orang mukmin, faulaika kana sayum, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah. Masykur bahasanya itu. Ya, itu. Sebaliknya Allah mengancam dalam surat An-Nahl ayat 97, kata Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kafir sesudah beriman, ya, faqad habita amaluhu, sungguh terhapus semua amalnya, dan di akhirat nanti dia termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Tuh. Kemudian dijelaskan dalam hadis dalam kitab Khazinatul Asrar,
Ya, rahasia yang sedang tersimpan dalam kalimat-kalimat thayyibah. Di mana Rasul bersabda, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Makanya kalau dikatakan surga, siapa yang mengucapkan itu di awal dan di akhirnya, bahkan siapa yang ketika sakratul maut lalu mengucapkan la ilaha illallah dengan tenang, udah masuk surga itu pasti. Ya, karena kuncinya itu. Tapi kalau orang yang tidak mengucapkan la ilaha, bahkan sulit mengucapkan kalimat itu, susah. Ya, susah itu nanti. Walakinnal miftah, tetapi kan yang namanya kunci, kata Rasulullah itu apa? La budda minal asnan. Kunci itu harus ada giginya biar bisa ngebuka pintu. Sebab kalau lempeng saja kok rata-rata makanya kunci Bu ada giginya kan? Bener gak Bu? Kan ada rengget-renggetnya ini. Kalau lempeng aja kan susah kan? Rata-rata kunci itu ada giginya. Mau kunci rumah ibu mau apa pasti ada tuh. Ya, ada giginya. Hatta yuftahal bab, sehingga bisa membuka pintu. Wa min asnanihi, dan awas itu kembali. Jadi la ilaha illallah itu adalah kunci tetapi kata Nabi kunci itu harus ada giginya, rengget-renggetnya. Tuh. Kemudian apa? Wa min asnanihi, dan di antara rengget atau gigi-giginya kunci itu adalah lisanun dakirun, satu lisan yang sering dikir. Apalagi dikatakan kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah, zikir yang paling dicintai oleh Allah. Itu di antara keistimewaannya. Afdhalud dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling disukai oleh Allah tuh. Mengalahkan zikir semuanya. Itu zikir yang paling utama. Karena Allah paling senang dengan kalimat zikir itu, Bu. Apa artinya, Bu? La ilaha illallah itu apa artinya, Bu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Senang, Bu. Kalau disatukan tuh senang. Sama kalau suami ibu-ibu ngomong sama ibu-ibu, tidak ada wanita yang cantik kecuali mama. Kira-kira wudu medumet boleh kayaknya kok. Ya, senang nggak dengan kalimat itu? Wong laki-laki juga sama. Saya juga kalau istri saya ngomong, tidak ada yang baik di dunia ini yang paling tampan kecuali AA. Waduh, beneran kon. Dompet tak-tokakan kon langsung kon. Ya, bunana isine bulakak kon. Ya. Tuh. Itu kalimat apa lagi kalau bapak-bapaknya pinter pantun sama istri-istrinya itu. Sambil dipantunin berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta wanita cantik, hanya mamah yang ku cinta. Pret. Pasti kun langsung, Pak, pengen apa Pak, pasti. Ya. Lah itulah Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Senang Allah. Sebaliknya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang artinya, Bu, sebaliknya kalau tadi Bu dipuja kan senang, sekarang diduakan oleh suaminya, oleh pacarnya, marah enggak, Bu? Bu, diduakan marah enggak? Budi, ini mau diduakan kayaknya ini, Mak. Iya. Artinya kalau salahnya suami mungkin yang lain masih bisa dimaaf, tapi kalau salahnya itu nggak bilang-bilang, punya istri lagi di Pandeglang, sapu melayang kayaknya itu. Bener apa bener? Bener apa bener? Anak buahnya Oki Setiawan, ustadahnya kayaknya ini main. Oh, kita namanya itu ustadahnya itu. Waduh, ini Mak seneng ini Mak, ya. Itu artinya ini lagi kias, lagi dikias aja. Allah senang dengan kalimat itu. Tapi Allah juga kalau diduakan sampai mengatakan Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tuh, sama Bu, laki-laki juga diduakan sama marah. Ya, sama. Artinya kiasnya saja. Tuh, itu satu. Jadi lisan yang banyak-banyak berzikir. Terutama zikirnya tadi itu, Bu. Usahakan semakin banyak, jangan 100 doang. Ini kadang-kadang di kampung kalau nggak ada haulan, ada riungan, enggak aja ngucapin la ilaha illallah itu.
Kalau lagi ngeriung malah lo kencang, kenapa? Mau dapat berkat. Iya, kalau nggak ada mau waduh, ya itu. Kemudian yang kedua apa kata Nabi? Tahirun minal kadibi, suci dari kedusta, dari kebohongan. Nah ini, jadi ini renggetnya kunci tadi itu nih, giginya kuncinya itu satu dzikir, lisan yang dzikir, hati yang suci dari bohong. Ya, jadi kalau masih ada bohong-bohong, percuma la ilaha illallahnya juga itu. Tuh, nggak bisa, atau artinya kuncinya nggak bakal bisa ngebuka surga. Yang kedua, yang selanjutnya wal ghibati, juga jauh dari ghibah, ngomongin orang. Wa qalbun khashi'un, dan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu apa? Kalau orang hatinya khusyuk, kalau ngaji khusyuk, kalau baca Quran khusyuk, sholat apalagi khusyuk, karena hatinya itu. Makanya bulan Sya'ban ini tugas kita sekaligus juga nyerempet Sya'ban. Sya'ban ini tugas kita bu, kalau Rajab kan bersihkan badan, kalau Sya'ban bersihkan hati. Rasul 27 Rajab kemarin dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan yang lainnya, dari leher ini sampai bawah perut, diambil hatinya Rasul, dicuci dengan air Zam-Zam, dibersihkan dari segala macam sifat-sifat kotor yang ada pada Rasulullah. Bukannya hati Rasul kotor, simbol saja kepada kita. Untuk apa di bulan Sya'ban kita bersihkan hati? Agar di bulan Ramadan nanti yang sudah semakin dekat ini, jiwa kita, roh kita juga menjadi bersih. Artinya jangan harap ibu di bulan Ramadan jiwanya bersih kalau hatinya nggak bersih di bulan Sya'ban ini. Maka mari tugas kita adalah di bulan Sya'ban ini bersihkan hati dari segala-gala sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, tahirun minal hasadi, bersih dari sifat hasad atau hasud, iri dan dengki, buang jauh-jauh. Karena semakin kesini zamannya ini, dengki ini semakin beneran, ya luar biasa merajalela di mana-mana. Dengan teknologi yang canggih ini, ya hidup yang serba apa namanya, persaingan hidup yang semakin ketat, ini dengki ini luar biasa. Maka jauhkan kita, karena dengki ini menggerogoti amal kita sampai habis amal kita, seperti api yang membakar kayu. Ya, itu maka jauhkan sifat dengki itu. Wal khianat, dan sifat khianat. Wa batnun tahirun minal haram, dan gigi dari kunci itu untuk bisa membuka pintu surga itu apa? Perut yang suci dari yang haram. Jauhkan bu yang masuk ke dalam perut kita ini dari yang haram maupun yang subhat. Sebab kata Nabi, man akala minas suhti batolat amaluhu. Siapa yang makan dari yang batil, walaupun sesuap nasi, secuil nasi, maka hilang amal kebaikannya. Doanya, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan. Tuh. Kemudian wajawarihun mashulatun bil khidmah, dan anggota badan yang selalu disibukkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buktinya kalau kita mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti harus kita abdikan semuanya kepada Allah. Artinya kalau memang kita cinta kepada istri kita, istri cinta sama suaminya, abdikanlah hidupnya, pengabdiannya untuk istrinya dengan seperti itu, dengan setia, dengan mencukupi kebutuhannya, melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, kira-kira seperti itu. Kalau kita menganggap bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, Allah tempat meminta, Allah tempat kita mengadu sebagainya, berarti kita abdikan hidup kita, anggota badan kita semuanya untuk Allah. Itu buktinya, intinya seperti itu. Ya, itu. Kemudian tahirun minal maksiati, dan tentu harus jauh atau bersih dari segala sifat maksiat. Tuh. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya dari kalimat tauhid itu adalah apa? Kalimat tauhid itu apa? Setan akan menjadi kepanasan, takut, sehingga kita tidak akan digoda dan diganggu oleh setan. Ya. Sebab
ketika setan diusir dari surga oleh Allah, lalu menerima sambil sumpah serapah di hadapan Allah. Apa di antara sumpah serapahnya setan iblis di hadapan Allah? Ahlaktun nasa, akan aku hancurkan manusia bidunubi wal maksiati, dengan dosa dan maksiat. Tetapi setan iblis merasa lemah, fa ahlikuni, manusia menghancurkan saya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi paling takut dengan kalimat la ilaha illallah itu setan itu, sehingga lari dengan kalimat istighfar. Lari terbit-bit kepanasan kalau kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya keutamannya juga kalimat la ilaha illallah itu apa? Amalan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sebagai dalam hadis Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali, maka sama pahalanya dengan memerdekakan 10 budak. Kalau dulu kan satu budak tuh harganya luar biasa. Ya. Kalau mungkin bahasa kita sekarang dikiaskan sama dengan sedekah mungkin 10 ekor unta. Tuh. Ada yang sanggup di sini kan, waduh, boro-boro satu unta juga. Tuh. Kalau untanya diibaratkan Toyota satu umpamanya, waduh, berapa nilainya? Tuh. Dan ditulis oleh Allah baginya pahala 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan atau dosanya. Itu keistimewaan kalimat tauhid kalau kita amalkan setiap hari. Ya, makanya jangan tidak baca kalimat la ilaha illallah ya dalam sehari itu minimal 100. Kalau habis sholat 5 waktu, habis sholat subuh 100, Zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, berarti 500. Udah insya Allah, pahalanya apa ya Allah. Ya, cuman punten kalau berbicara kalimat tauhid tentu harus dibarengi dengan iman. Iman yang harus meyakinkan itu, Bu. Sebab kalau iman mah susah, karena pahala itu nggak kelihatan bentuknya. 100 ini dan sebagainya sama dengan 100 membebaskan 10 budak dan sebagainya. Kadang kalau nggak kelihatan pahalanya orang itu susah. Ya. Tapi kalau pahala itu seandainya mungkin kelihatan bentuknya kayak uang, tuh. Kalau hadisnya umpamanya kata ustadznya, Bapak Ibu siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehari 100 kali, maka akan saya berikan hadiah 1 juta rupiah. Kayaknya semua orang itu merajin. Ya, padahal jauh dari lebih dari sekedar uang 1 juta, bahkan 1 miliar pun nggak akan ada bandingannya dengan pahala yang Allah siapkan. Jadi iman yang harus kita kuatkan. Ya, karena tauhid dengan iman itu harus selalu seiring. Ya. Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 juga memberikan motivasi kepada kita. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Artinya harus dasarnya iman. Iman ini adalah tauhid tadi itu. Ya, itu. Falanuhyiyannahu, maka sungguh kata Allah akan kami berikan baginya, laki maupun perempuan, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, yang layak. Sekalipun rumahnya biasa saja, hartanya nggak banyak, nggak megah, nggak mewah, tapi hidupnya ya Allah bahagia. Ini yang dinamakan hayatan thayyibah. Karena sebaliknya banyak orang yang hartanya melimpah, ya, kekayaannya melimpah ruah, buana perabotannya mewah dan megah dan sebagainya, tapi hidupnya nggak bahagia banyak, Bu. Ya, Ibu kalau suruh milih yang mana, Bu? Hidup biasa saja tapi senang bahagia, banyak hartanya tapi susah, pengennya yang banyak hartanya yang senang bahagia. Ya, nggak ada pilihannya, Bu. Saya suruh milihnya 2 doang. Itu pilihan ketiga. Hidup biasa saja, rumah biasa, nggak mewah lah, tapi bahagia. Tuh.
Tapi sebenarnya yang kedua pilihannya banyak hartanya, mobil banyak, rumah, tapi hidupnya susah, sedih terus, ribut terus. Milih yang nomor 1 Bu ya. Nah itu. Tapi kalau bisa mah yang nomor 3, banyak hartanya, melimpah dan sebagainya, tapi bahagia, senang. Lah ya cuman kan susah. Ya. Kita dikasih pilihannya oleh Allah kadang 2 ini. Yang ketiga ini jarang sekali. Kebanyakan yang melimpah itu sombong, jauh dari Allah. Buktinya zaman nabinya juga begitu. Zaman Nabi Musa Qarun, zaman Rasulullah Sa'labah. Qarun ketika nggak punya harta, ya Allah ibadahnya luar biasa. Sa'labah pun sama. Tapi ketika banyak harta, sombong, pelit, menghina orang dan sebagainya. Ya, selalu inginnya pamer. Tuh, ya. Wa kharaja min qaumihi, kan di surat Al-Qasas itu ayat 77 sampai 81 kaitan dengan Qarun itu semua ada. Tuh. Pada suatu hari Qarun keluar dengan segala kemewahannya, fi zinatihi. Naik kuda yang bagus, harganya mahal, dayang-dayang menjalan kaki, dia pamerkan segala kekayaannya. Sehingga orang yang cinta dunia mengatakan, enak amat Qarun, coba saya seperti Qarun. Sama kalau yang cinta akhirat, buat apa kayak untuk kalau buat sombong doang mah. Akhirnya apa? Fa khasaf nabi wa bidali ard. Allah benamkan, Allah lenyapkan Qarun dan seluruh kekayaannya ditelan bumi. Makanya harta karun itu berserakan di mana-mana Bu. Kalau ibu lagi nyangkul-nyangkul di belakang rumah nemu harta, namanya harta. Ya bener Bu, karena memang Allah benamkan semua harta karun itu, mungkin di laut, di mana kan seperti itu. Itu. Akhirnya yang orang ngomong pertama, kata yang beriman, untung saya nggak pengen kayak Qarun. Coba kalau Qarun, celaka begitu ya Allah, nggak ada hartanya, nggak ada gunanya harta yang banyaknya itu. Ya, itu wa ka'annallaha la yuflihul kafirin. Sungguh celaka Qarun, tidak akan bahagia orang-orang kafir seperti Qarun itu. Di surat Al-Qasas Bu, kalau mau baca ceritanya ayat 77 sampai 82. Di situ menceritakan tentang Qarun. Tuh. Kemudian selanjutnya keistimewaan kalimat tauhid itu apa? Itu merupakan perkataan paling utama oleh para nabi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, Nabi bersabda, afdalu ma'akulu, kalimat yang paling utama yang aku ucapkan, kata Rasulullah, wa maqalahun nabiyyuna min qabli, dan seluruh nabi sebelumku, yaitu adalah la ilaha illallah Muhammadur. Jadi seluruh nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu selalu mengucapkan kalimat itu, ya, kalimat yang paling utama itu, sehingga seluruh nabi pun mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya tidak ada penghalang antara kalimat tauhid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul juga bersabda, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali dibukakan pintu langit hingga sampai ke arsy, tembus langsung ke arsy-nya Allah. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kalimat tauhid itu merupakan kalimat daripada cabang iman yang paling utama. Sebagian Nabi juga bersabda, al-imanu sab'ina furu'an. Iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi imannya, kedudukan yang paling tinggi iman itu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya semakin kita mantap mengucapkan kalimat la ilallah, semakin mantap keimanan kita. Apalagi sambil ditanamkan dalam diri kita betul-betul la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Bahkan kalimat ini sebelum Rasul diciptakan sudah ada di pintu surga itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Adam dulu ketika diriwayatkan ketika menikah dengan Siti Hawa, maharnya ibu-ibu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini maharnya dulu. Ya, saya yakin kalau perempuan zaman sekarang nggak ada yang mau kalau maharnya itu doang. Bener apa bener?
Wih, masa iya Ustadz maharnya begitu? Gak ada gram-gramnya yang kurang mantap. Ya. Tapi Nabi dulu pernah bersabda, Bu, sebaik-baik wanita itu yang paling murah maharnya. Tuh, sebaik-baik wanita. Itu konteksnya dulu, Bu. Kenapa? Biar pada mau menikah. Kenapa? Karena sahabat Nabi dulu kan pengangguran semua, belum gak ada yang punya uang. Wong kerjanya perang doang sama Rasul. Gak ada yang kerja. Kalau mahal, waduh gak ada yang nikah nanti. Ya, itu. Bahkan Sayyidina Ali ketika di Pak Rasul, ya Rasul manggil, Ali, mau nggak kamu nikahi anak saya Fatimah? Ya Rasul, bukannya nggak mau, saya nggak punya uang seperak pun. Ya udah Ali nih, jual baju perang saya, dijual buat mahar, mas kawin. Enak berarti orang dulu sama Pak Haji dengan orang tua kita dulu begitu. Ya, orang tua dulu tuh enak, laki-laki tuh harganya mahal, Bu. Apalagi dulu itu baru bisa baca rawi doang, al jannatu wa na'im langsung ibu itu pada pengen tuh sama itu. Jadi dulu mah enak tuh kayak orang tua saya, dikasih mas kawinnya, rokoknya dikasih, belanja dikasih. Tuh sekarang mah harus beliin lemari, kasur, rumah, segala macam. Belum mas kawinnya. Aduh, beneran lelaki sekarang mah. Dulu mah beneran yang beli perempuan. Baru bisa baca Quran juga beneran. Ya, dulu mah. Sekarang mah sudah beda. Sehingga Nabi pun konteksnya sabda Nabi apa? Ad-dunya mataun. Dunia ini perhiasan. Wa khairu matin, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Karena dianggapnya perhiasan, maka perlu dihiasi. Maka kasih mas kawinnya yang gede, 100 gram tuh. Lah, apanya harus dihargai. Kenapa? Ini kadang-kadang aneh. Beli kambing mah 7 juta, mas kawin 2 juta. Kebanting, beli mahal mana kambing dengan wanita? Mahal kambing. Ada yang hajatan di gedung, habis 500 juta. Mas kawin ya 5 gram. Padahal itu untuk memuliakan istrinya. Ya, ini kadang-kadang lebih heboh ini. Besar-besaran tendanya di kampung tuh 40 juta. Makan medadar endog. Kan kebanting itu namanya, ya. Gak usah, gedein aja maharnya. Ala kadarnya mah orang dulu kan begitu. Pakai ketebong pisang aja, batang pisang aja udah dikasih daun kelapa, apel segala macam ditempelin di situ, udah beres. Ya orang dulu ya, malam-malam diiring di kampung tuh sambil bentabok. Wah, udah. Dialilin sebagainya. Wis meriah dulu mah. Ini tandanya apa? Udah ini aja. Beli plastik ditarik begitu udah. Orang dulu anak sekarang mau punya anak perempuan tuh susah ngatur pokoknya mah. Pokoknya riasannya ini orang tua pusing utang-utang sekana kemari. Ya, jadi anak mah seneng, orang tua ngelamun gimana bayarnya setelah ini. Ya, kadang-kadang setua. Jadi kalah orang tua sekarang sama anaknya. Anak perempuan tuh beneran. Ya, harus ini dan sebagainya. Tuh. Ya, jadi itu. Jadi iman yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendahnya iman itu apa? Mengambil sesuatu yang menghalangi jalan. Di jalan ada sesuatu yang menghalangi, diambil. Ada paku, ada duri, diambil. Itu iman paling rendah. Sebenarnya sekarang banyak orang yang cuek. Malahan sengaja jalan dikasih. Bukan paku, polisi tidur yang gede itu. Akhirnya mobil nyarug. Itu orang pada ngumpat tuh. Kalau ini mah, apalagi orang hamil, tali kapal yang gede itu, sakitnya luar biasa itu Bu. Ya bener, itu orang enak aja menyemah. Itu kalau hadis Nabi itu seperti itu. Ya, dia juga pasti kalau naik motor pas gitu nggak enak. Coba sih yang biasa aja yang kecil begitu, biar enggak ini biar sama-sama enak. Itu yakin Bu, kalau orang kadang suka nyumpahin, kurang ajar, siapa yang bikin ini? Kan nggak enak disumpahin orang begitu. Sama mendolimi. Ini saya kadang-kadang bener, ya ada orang bikin anggel kayak orang dendam dengki aja bikinnya itu, gede. Mobil sedan mah, waduh, belinya mahal, pasti ngumpat dalam hatinya yakin, semua pada ngumpat. Yang biasa aja sih, yang wajar. Yang kecil aja sih, tali tambangnya itu kecil juga, wajibnya lumayan. Sekarang mah, ini mah yang gede itu, kadang ada yang jatuh, kan dolim sama itu. Ya, yang biasa saja. Kecelakaan mah itu mah urusan ini masa bodoh sama orang. Di mana-mana juga musibah mah ada aja.
Itu musibah, ini musibah. Kembali kepada orangnya saja. Ya, itu yang kecil aja, kayak yang di sini-sini itu yang putih-putih itu bagus seperti itu, sama. Jadi sana kemari enak, ini mau di kampung wede, di komplek tuh wede, begini, waduh beneran. Ya, ada orang yang jatuh dan sebagainya sama. Nah ini kembali tadi iman yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan. Ada suatu di jalan, singkirkan. Ya, zaman Nabi nggak ada itu polisi tidur nggak ada, anggel itu zaman Nabi nggak ada. Itu orang Indonesia di Mekah juga nggak ada anggel, itu nggak ada. Ya, itu jadi itu kembali kepada ininya masing-masing. Tuh. Kemudian yang terakhir tadi dikatakan adalah zikir yang paling utama adalah tuh. Bahkan Nabi SAW bersabda, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dalam hatinya betul, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga dan diharamkan api neraka. Walaupun demikian, walaupun kita maharnya tidak mengucapkan syahadat atau la ilaha illallah, tetap Pak Penghulu, Pak Naib pasti ketika mau menikahkan pengantin disuruh mengucapkan kalimat syahadat dulu untuk tajdid, pembaharuan. Siapa tahu orang itu belum pernah mengucapkan kalimat seolah-olah sebagai baiat itu. Karena kita yakin kita nih Islamnya memang sudah Islam. Kalau Islam yang benar menurut Nabi dulu kan langsung baiat di hadapan Rasulullah, ulama, kiai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, kalau orangnya suka sholat kayak kita, alhamdulillah setiap hari kita berapa kali baca syahadat. Ada orang yang nggak pernah sholat. Makanya di kampung saya pernah, Bu, mau nikah suruh baca syahadat ada 1 jam, Bu, ditulis nggak bisa ngomongnya, dituntun sama naibnya asyhadu, nggak bisa. Rupanya tukang mabok, nggak pernah, banyak dosa. Akhirnya bisa ngadu ayam. Waduh, orang kadang kesel orang itu. Benar, ini kejadian tempat saya. Pernah itu, ya Allah, Pak Naib juga kesel disuruh baca syahadat tuh nggak bisa. Yang laki-laki kan, yang perempuan mah diem aja. Pasti yang disuruh megang mic kan laki-laki karena mau ijab kabul kan. Itu ada itu, ya Allah, kejadian nggak bisa. Dituntun sampai ditulis sama Pak Naib suruh baca syahadat, nggak bisa. Saking kayaknya mah yoga pernah sholat, gak apa kayaknya, betul apa mungkin bayi nggak diadanin sama bapaknya kayaknya lagi itu. Maka ingat-ingat tuh, Bu, ya pokoknya kewajiban laki-laki lahir bayi adanin, telinga kan kiri komat, ya kalau mati nanti nggak diadan lagi jadi masalah. Yang penting ketika lahir itu langsung, ya sebelum dipegang oleh suster dulu, dicuci dulu, langsung dan tapi suster yang ngerti biasanya langsung, Pak adanin Pak, begitu diangkat itu ya langsung diadanin oleh bapaknya lah, terutama itu suruh ngadanin itu biar kenal kalimat itu dulu, ya itu diantaranya keutamaan daripada kalimat tauhid. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, yuk tabi rajuli yaumil qiyamati ilal mizan, ya pada hari kiamat nanti seorang laki-laki dihadapkan dengan timbangan. Timbangan sebelahnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Timbangan sebelahnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka timbangan kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti itu keistimewaannya juga adalah apa? Memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Tuh, dengan mengucapkan kalimat tauhid tadi, ya jadi itu diantara keistimewaannya yang luar biasa. Tuh. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda ketika malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, katakan Muhammad, innaka lamma qulta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghafartu. Jika kau mengucapkan kalimat la ilallah, maka Allah ampuni dosamu, ya. Kemudian Allah ampuni juga dosamu sebanyak 70 tahun. Fa kaifa la ughfiru qatla banatika uhunalaka fadkuruni adkum, sesuai dengan firman Allah, fadkuruni adkurukum, ai adkuruni bi taat
adkurukum bisawab. Ya, itu sampai seperti itu. Bahkan ya tadi awal saat saya katakan, siapa yang baca la ilallah setiap hari 100 kali, maka dosanya walaupun sebanyak buih di lautan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bu keistimewaan daripada kalimat tauhid dan kedudukannya yang luar biasa ada sebagai pondasi dari amal kita. Maka jaga kalimat tauhid ini, amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar semua amalan kita yang lainnya akan menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dasarnya kuat dan kokoh. Tapi sebanyak apapun amalan kita, ibadah kita, kalau tauhid kitanya tidak benar, maka semua juga akan sia-sia. Tuh, maka camkan dan tanamkan kalimat itu, bukan hanya kita ucapkan saja dalam lisan kita la ilallah, tidak ada Allah, tapi dalam kehidupan kita pun seperti itu. Jangan percaya kepada benda-benda, jangan menyembah yang lain, jangan percaya kepada yang lain, yakinkan semuanya Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul ya kedudukan kita di mata Allah adalah seorang hamba yang betul-betul kuat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dulu yang dikenal sebagai bapaknya tauhid. Semoga dengan kajian ini kita mampu menjadikan kalimat tauhid ini adalah nafas dalam kehidupan kita, sumber dari setiap ajaran ibadah kita, agar apa yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akhir ucapan kita, akhir hayat kita nanti menjelang sakratul maut kita diberikan kemudahan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah mungkin Ibu-ibu, jam 10 sudah materinya saya sampaikan, 45 menit lebih. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau yang menambahkan, baik terkait dengan materi yang kita sampaikan atau kita kaji pagi ini atau materi yang lainnya, dipersilakan. Silakan. Yang pertama, ada seorang ulama menyampaikan bahwa semua agama itu adalah sama. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa baik umat Islam atau umat di luar Islam, kalau dia berbuat baik, akan di agama juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi katanya Bapak menyampaikan bahwa tauhid ini adalah hal yang syirik. Di dalam Quran surat Al-Rum ayat 30 dan 31-32 juga dijelaskan di situ bahwa Allah menyampaikan orang musyrik itu yaitu memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Yang dimaksud ayat ini apa Bapak? Munibina dengan kepatuhan ma'afi sholat, bahasa itu mengingat muslimin dengan kembali berdoa kepadanya dan minta sholat kepadanya setelah melaksanakan sholat dan jangan termasuk orang-orang yang menyebutkan Allah. Allah di dalam Al-Quran 32-nya, Innalladzina kafaru billahi wa bi'ayatihi itu di mana itu orang-orang yang menentang mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasakan dengan apa yang ada pada golongan mereka. Apakah ayat ini sesuai dengan kondisi hari ini? Yang anak umat Islam itu kata hadis, kata Rasulullah terpecah menjadi 23 golongan. Terima kasih. Baik. Yang terakhir dulu, memang betul yang dimaksud dengan farraqu dinahu, memecahkan agama ini yang termasuk orang-orang yang ta'assub dalam madhab memecah agama ini. Jadi merasa diri paling benar lalu mengkafirkan yang lain. Ya, maka kita jangan, padahal kita sudah dikatakan sebagai adalah umat wasato, yang pertengahan. Ya, yang pertengahan itu artinya yang tidak ekstrim,
Jadi dikatakan ada paham radikal, ekstrim seperti itu ya. Kita enggak menganut seperti itu. Kita yang biasa saja, tidak yang radikal itu, yang mengharam, yang mengkafirkan, yang lain dan sebagainya. Jadi yang dikatakan mencah belah itu. Kemudian banyak lagi paham ini, muncul lagi yang begini-begini terus. Apalagi ada yang anggapan semua agama sama. Kalau agama samawi lah bolehlah. Dan agama samawi kan ada dari langit. Yahudi, Nasrani. Di surat juga ada innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Siapa sesungguhnya orang beriman, Yahudi pun Nasrani, Sabiin, betul sama itu mah. Kalau memang beriman kepada Allah karena dia mendasar dari langit. Tapi kalau kalian sekarang Hindu, Buddha kan ciptaan manusia, Konghucu, Kristen, Protestan dan sebagainya. Itu jangan dikatakan sama. Sama bagaimana? Mana samanya? Ya tanya mungkin kalau ajaran bagi mereka sama berbuat baik ya mungkin lah boleh lah. Tapi jelas kalau mereka kan tidak menyembah Allah. Bagaimana beriman kepada Allah nyawang mereka yang disembah umpamanya matahari, bulan kan itu kan jelas lah beda lah. Itu kalau dikatakan agama sama agama ya bagi mereka mungkin silahkan. Tapi bagi kita tetap beda. Inna dina kan sudah jelas. Inna dina indallahil. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah wa may yabtaghi, Allah kan jelas tuh, wa may yabtaghi ghairal islam madina falay yuqbala minhu. Siapa yang memeluk agama selain Islam, falay, kalau lain ini lan ini selamanya sampai kiamat tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Allah ini yang ngomong bukan kita. Allah yang ngomong begitu jelas kok, masa dia menentang sama gimana? Allah sudah jelas seperti itu kan ayatnya. Kalau dia ulama apa nggak baca ayat itu? Jelaskan ibaratnya. Siapa yang memeluk agama selain Islam maka tidak diterima selamanya. Kebaikannya apanya umpamanya nggak akan diterima. Dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Makanya orang-orang ya kafir yang lainnya itu termasuk Yahudi Nasrani iri. Di situ kan kelanjutannya wa mahtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka saling berselisih, saling merasa iri dengki dan sebagainya kecuali setelah datang penjelasan tadi itu bahwa Allah hanya menerima agama Islam. Artinya setelah turun ayat ini Yahudi Nasrani sebetulnya nggak ada, harus semuanya bersatu dalam Islam. Itu karena Allah menyatakan Islam itulah sehingga ayat yang Al-Maidah ayat terakhir turun tuh al-yauma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu Islam tuh. Itu kan Islam, bukan ajaran itu mah, Islamnya agama itu mah. Karena ada yang memahami nggak ada yang lain bid'ah yang udah sempurna, bukan, itu mah agama. Kaitannya dengan agama Islam, nggak ada Yahudi dan Nasrani. Itu kaitannya. Tuh. Jadi mereka iri baghyan bainakum karena dengki atas keputusan Allah bahwa Allah hanya menerima, sehingga mereka caranya ngelontarin semua agama sama, ini sama, itu mereka bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam, sehingga ada walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatum. Selamanya sampai kiamat mereka nggak akan ridho dengan Islam ini sebelum Islam ini hancur mengikuti milah mereka. Milah ini bukan hanya agama, mungkin agama Islam, tapi budayanya, ya, cara pergaulannya ini dirusak kita Islam ini, upaya mereka. Jadi intinya kita yang harus waspada itu semua betul. Sehingga Allah nyatakan yang seperti itu walaupun dia agama Islam sampai dikatakan kafir kalau seperti itu, musyrik karena seperti itu, kalau seperti itu sama saja. Sekalipun ngakunya Islam dan sebagainya, kalau menyatakan seperti itu ya sama seperti itu. Ya, itu sama juga termasuk ada orang yang sholatnya rajin nggak zakat, itu sama dikatakan juga fawailul lisyrikin, celaka bagi orang musyrik yang sholat tapi nggak zakat. Makanya zakat dan satu digandengkan oleh Allah. Contohnya zakat kalau yang mampu, kalau nggak enggak. Ada orang kaya sholatnya rajin tapi nggak mau zakat, sama sampai dikatakan itu musyrik, kafir, katakan seperti itu. Ya, jadi itu maksudnya. Lah ya semua dihapus oleh Allah. Lain asrokta layah baton amaluka. Jika kamu syirik maka dihapus semua amal kamu. Ya, itu pernyataannya kan Allah seperti itu.
dengan orang syirik ini tegas sekali Allah seperti itu. Ya. Kemudian kan kullu hizbin bima ladaihim, setiap partai madhab mengagungkan, cenderung mengagungkan, menganggap dirinya paling benar. Tapi kita insya Allah Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan bahwa, bahkan Imam Mahat ini mereka tidak pernah mengajarkan fanatik, karena empat-empatnya saling berkolaborasi, saling berkunjung. Syafi'i ke Hanafi, Hanafi itu saling berguru, ya. Apalagi Imam Syafi'i, semua imam itu dirangkul, bahkan kitab-kitabnya imam yang itu semuanya hafal. Ketika Imam Syafi'i berguru Imam Malik kitabnya Al-Muwatta sudah hafal semuanya oleh Imam Syafi'i, sehingga geleng-geleng Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ya, muridnya, tapi ilmunya ngalahin, tapi nggak pernah sombong sama sekali Imam Syafi'i. Ya, jadi kita insya Allah ya tidak menganggap ada ini orang Islam menganggap Imam Syafi'i itu ecek-ecek katanya. Allah sembarangan amat Imam Syafi'i dianggapnya ini. 6 tahun sudah hafal Quran, hadis semuanya hafal. Semua imam semua mereka, imamnya Ahmad bin Hambal yang paling muda itu sudah menyalahkan yang lain. Naudzubillah, kayak Wahabi itu kan cenderung imamnya Ahmad bin Hambal jauh kalau segi keilmuan mah dengan Imam Syafi'i. Tapi mereka karena fanatik buta, didasari karena cenderung sama gurunya, ya, takdim guru jadi sebagainya, sehingga tidak menganggap yang lain. Sehingga cenderung orang begitu mah kalau ngaji ustadznya Syafi'i nggak bakal ngaji. Kalau kita yang Syafi'i insya Allah duduk dengan mereka ngaji, kita siap. Dan begitu. Kalau mereka nggak mau ngaji dengan madhab Syafi'i, sehingga kunutan katanya bid'ah. Ya, baca doa kunut katanya jadi nggak mau mengkaji dasar-dasarnya secara mendalam. Ya, kita insya Allah jangan fanatik madhab, tapi fanatik agama mah harus. Tapi dalam madhab tidak bisa. Ya, harus kita legowo sama-sama masing-masing saja, menghormati Imam Syafi'i. Kalau terjun ke Imam Malik nggak baca doa kunut. Imam Malik kalau terjun ke Imam Syafi'i baca doa kunut. Syekh Sudes ketika ke Istiqlal baca doa kunut, ya. Ketika di sana lah baca doa, nggak baca doa kunut kan kalau di Mekah mah Imam Sudesnya itu jangan ini mah ada baru anak buahnya yang keberapa ketika imam baca doa kunut dia nggak ikut megegeg baik lah diangkat si tangannya doa amin, ya. Itu mestinya seperti itu. Itulah yang sesungguhnya agama itu yang seperti itu yang baik, ya. Kemudian yang pertama tadi satu lagi kaitannya tentang ya yang tentang itu. Oh, yang syirik tadi. Jadi ulama yang ya udah saya langsungkan tadi ya, ulama yang menyatakan bahwa agama semua itu sama itu menurut saya ya jelas karena Allah sendiri sudah menyatakan tadi itu. Kecuali agama langit awalnya memang kan agama yang dari samawi kan Yahudi dan itu kan dari Allah tuh mah. Cuman itu pun karena nabinya semua sudah tidak, dan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur sudah dinyatakan bahwa nanti ada Al-Quran, ada Muhammad yang akan menjelaskan, merinci kitab-kitab itu. Jadi kitab yang itu sudah ditarik. Maka kita tidak disarankan untuk membaca Zabur, Injil, Taurat, nggak usah, karena semua sudah ada dalam Al-Quran. Repot amat, nggak ada hadisnya. Siapa yang baca kitab Zabur, Taurat dapat pahala. Sehurufnya ini nggak ada. Quran saja sudah. Siapa yang baca Quran ini udah. Tuh. Jadi agama pun sejatinya sudah melebur jadi satu ke Islam ketika turun Quran dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita harus tetap meyakini, mengimani bahwa kitab yang Allah turunkan itu adalah 4: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Harus kita imani itu. Ya, tapi tetap kita iman kepada Zabur atau Injilnya cukup dengan kita mempelajari dan mengkaji, membaca Al-Quran tanpa harus membaca, karena mungkin kitab-kitab itu juga sudah nggak ada kecuali Quran sampai kiamat terus Allah jaga, itu sudah ditarik semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Ada lagi bapak-bapak ibu dari ibu Ibu-ibu dulu tuh. Terima kasih. Monggo. Dan
menambahkan kunci surga itu bisa kita dalami dengan beberapa poin adalah yang saya bagian kedua jauhi ibadah. Kadang kita dalam satu circle bersama dengan yang tidak bisa terlepas itu ada ketika ada perbincangan yang sedang viral kemudian dia juga dalam sekretariat kita tak mungkin diam aja gitu ada dalam perbincangan itu kita menimpali atau memberikan statement apakah itu termasuk juga atau apakah itu termasuk juga atau analisis. Pertama, hal yang kedua tentang zikir la ilaha illallah. Kalau misalnya kita sedang mengerjakan tugas, coba kita harus fokus. Tapi di sela-sela fokus ini kita ada waktu dan mesti fokus ini tidak terus selesai. Ketika itu kita misalnya di laptop kita membutuhkan betul tentang zikir dan memang apa? Yang itu betul-betul itu satu sama jadi kita tidak mengikuti terus misalnya tapi kadang-kadang ada sih salah itu dan itu. Nah, apakah zikir dan seperti ini akan mengurangi maknanya? Waalaikumsalam. Baik, yang pertama tadi bahwa kunci untuk membuka surga itu la ilaha illallah. Cuman di antara giginya itu agar bisa terbuka pintunya harus menjauhi ghibah atau bersih dari ghibah. Nabi pernah bersabda memang dosa ghibah ini luar biasa besarnya. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah ini lebih besar, berat dosanya daripada zina. Tapi bukan berarti kalau gitu saya mau zina aja. Bukan. Artinya apa? Kalau orang zina itu taubat kepada Allah, beres. Ya kan? Sama Allah. Tapi kalau hibah ini kalau belum klarifikasi, minta maaf kepada orang yang kita hibai, Allah nggak akan ampuni. Itu dikatakan beratnya hibah. Maka hati-hati. Cuman hibah ini Bu, ada yang haram, ada yang boleh. Kalau hibah itu niat kita umpamanya untuk kebaikan, mudah-mudahan kita tidak terhindar atau memberikan statement yang baik, tetap tahadus binikmah. Ya Allah, karena Quran juga kan sepertiga isinya adalah hibah. Ngomongin orang jelek, korun. Ngomongin orang baik, karena hibah itu ngomongin baik, jelek pun sama hibah namanya Bu. Ya, sekalipun benar hibah, kalau salah fitnah lebih berat lagi. Ya, tapi harus kita niatkan kalau umpamanya ada artis melakukannya gini-gini, ya Allah, mudah-mudahan kami dan keluarga terhindar dari seperti itu dan mudah-mudahan mereka sadar dengan kesalahan itu. Itu boleh. Ya hibah yang seperti itu tuh nggak apa-apa. Kejelekan orang kita omongin, jangan kayak ini. Tujuan kita mudah-mudahan kita dan keluarga nggak seperti itu. Kalau yang baik, ya Allah, mudah-mudahan anak kita seperti dia, baik, pinter, anu sebagainya. Nah, silahkan. Nanti kalau kita klarifikasi statement dan sebagainya, boleh. Tapi dengan jangan tujuan untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan. Itu seperti itu. Boleh-boleh saja. Hibah itu karena dalam kajian bab hibah, nggak semua hibah itu dosa. Tapi banyak hibah itu yang tadi itu, ya, yang banyak yang dosanya. Tapi kita niatkan tadi itu. Ya, kalau kita nonton berita apa yang isinya hibah, jangan langsung kita sebarin. Berarti kita ikut dosa sama. Karena belum tentu benarnya dan sebagainya. Itu kan sama isinya yang ini. Lah stop aja biarin. Gak usah komen, gak apa, gak usah ini. Jangan dihapus juga takut kirain ini kesinggung dan sebagainya. Pelan-pelan saja. Sambil kita pelan-pelan belajar diri baru kepada orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Dari komunitas itu ngomongin orang, ibu ini ikutan ngomongin, mendengarkan. Iya,
pertama emang mendarahkan dulu, bener gak apa-apa emang, karena ini kalau kita pergi kan juga kan takut tersinggung, sok nanti dikirain sok begitu. Pelan-pelan kita mengalihkan, lebih baik mengalihkan. Yuk mending kita ngomong ini aja, ini dan sebagainya, kan seperti itu. Pelan-pelan itu mah, jangan ini pelan-pelan intinya seperti itu. Atau kalau mau pergi beralasan yang masuk akal. Punten ya, saya mau ada apa itu tuh. Kira-kira jangan buang muka, jangan buat masam dan sebagainya lah. Intinya berhati-hati, pelan-pelan agar tidak menyinggung atau tidak menganggap diri sok suci, sok alim dan sebagainya. Intinya pandai-pandai seperti itu. Sambil perlahan-lahan kita mengalihkan atau menyadarkan mereka. Ya, itu lebih utama seperti itu. Ya, jangan langsung start teman. Oh itu anu pelan-pelan intinya mah. Karena kadang-kadang kalau langsung sok alim dan sebagainya, walaupun memang juga itu nggak jadi masalah. Cuman daripada nanti kita renggang, hubungannya kan nggak bagus silaturahminya. Mending kita perlahan-lahan. Baru kalau nanti ditanya, kenapa sih kalau kamu anu suka ini, baru kita ngomong pelan-pelan. Karena ini dalam Islam ini ayatnya, ini hadisnya. Ya wala yaghtab ba'dukum janganlah kamu saling menggunjing orang. Ayo maukah kamu memakan bangkai daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Pasti kamu jijik. Itulah Allah saking benci dengan hibah itu sampai mengibaratkan seperti makan bangkai saudaranya. Makai bangkai ayam juga nggak mau, apalagi bangkai saudara kita sama manusia kan? Tentu jijik. Fakarih tubuh kata Allah. Tentu maka taubatlah kamu, insya Allah ampuni. Ya, itu kaitannya. Kemudian zikir yang tadi intinya walaupun kita mendengar atau secara langsung tidak jadi masalah, mau pakai ini dan sebagainya. Yang penting dalam hati kita mau pakai tasbih mau pakai apa, yang penting hati kita mengikuti, yang menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul, ketahuilah dengan zikir itu hati akan jadi. Yang bisa menenangkan hati itulah berarti zikir yang sesungguhnya. Mau kita dengar, mau kita langsung, mau pakai musik, mau apa umpamanya, silahkan masing-masing. Yang terpenting hati kita tenang, lalu kita maknai dalam kehidupan kita jabarkan dalam kehidupan kita dalam berbuat baik, ya, tidak menyakiti orang, mengutamakan perintah Allah itu. Buat apa zikirnya mantep, tapi wayaya sholat telat melulu. Nah itu berarti enggak menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari zikirnya itu. Ya, lalu hidupnya ruwet terus, iri terus sama orang, ngeluh terus, berarti belum memaknai, belum punya arti zikirnya itu. Kalau dikit tadi kan tatmainul qulub, tenang hatinya, selalu bersandar kepada Allah, ya, yakin, tawakal, ikhlas, ridho kepada Allah, itulah orang yang betul-betul zikirnya punya makna. Dengan kata lain, ada ayat yang berbunyi Allah tidak akan menerima zikirnya orang yang hatinya lalai, qalbin ghafilin. Itu terima percuma, ya, orang bilang ilah, tapi hatinya lalai kemana-mana, ya, masih berbuat yang tadi itu. Tuh. Kesepuhan terakhir terus biasanya. Kaitan dengan kondisi hari ini lah, misalnya di kabupaten Pak Jokowi. Iya. Pak Heldi, Pak Jokowi. Seperti ini, sebaiknya kita seperti apa? Padahal sebenarnya maksud mengirimkan itu juga bukan bebas sebenarnya, supaya paham juga. Kalau itu tidak apa ya, tahu kondisi saat ini di muka yang bagus pada jadi biar kita bisa memahami itu. Karena kita lihat yang kedua itu kaitan dengan keimanan yang benar. Jadi yang memikirkan sesuatu di jalan, menghalangi jalan. Kalau dia itu tulis itu gimana? Apakah yang masa itu sudah gimana dari orang yang memikirkan? Mestinya disingkirkan dan malah dipaksa. Iya. Sudah juga setuju, betul sama. Setuju dengan bahasa itu.
Yang terakhir ini kaitan dengan la ilaha illallah. Makna ilah sama ilah itu kan Tuhan ya. Kemudian juga roh itu juga dimaknai Tuhan. Kemudian Malik dinas Tuhan manusia. Rabbil alamin Tuhannya seluruh. Karena kali kita bisa apa sebenarnya yang dimaksudkan itu tidak. Karena setiap-tiganya di Quran itu ada perkembangan itu diartikan Tuhan saja. Dari Rob Tuhan, Tuhan Tuhan, Malik Tuhan. Barangkali ada keterangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan nomor 1, nomor 2, konteksnya jawabannya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat. Kalau konteks zaman sekarang karena politik itu kental, artinya kita harus betul-betul paham. Kita share berita tentang ini, ya kalau orang yang seneng mah, yang pro. Kalau lawan politik mah, jelas. Ya, bener berarti jelek kan, kita ikut dosa nanti gara-gara kita. Ya, artinya memang berhati-hati, kembali berhati-hati menyebarkan sesuatu kalau belum tahu benarnya. Ya, karena sama nanti kan kalau dalam ilmu balaghah itu mantek itu al khabaru yahtamilus sidqa wal kadiba. Berita itu bisa dua kemungkinan, benar dan bohong. Kecuali ada lafsik atau tabayun dulu. Ya, mendingan kita kembalikan sajalah Allah lah, biarlah Allah yang nanti menjelaskan. Karena Allah nggak bakal salah. Seandainya benar, mudah-mudahan dimaafkan kesalahannya. Kalau salah, ya Allah mudah-mudahan yang menyebarkan berita. Kita husnudzon saja. Kita jangan ikut-ikutan terpancing emosi dan sebagainya dengan berita-berita seperti itu. Ya, karena kita ada yang berita ini sebarin aja langsung. Padahal kita juga nggak tahu benar atau enggaknya. Apalagi zaman sekarang kan banyak. Muka Prabowo pun ditiru dan sebagainya. Muka siapa bisa. Sekarang mah beneran lah. Gak usah kita langsung terpancing dan sebagainya. Intinya seperti itu ya. Ya sama. Kalau niat kita nyasarnya teman-teman tolong bener enggak sih berita ini. Yuk kalau enggak bener mah kita hapus saja. Enggak apa-apa itu mah kalau ada seperti itu. Kalau main ini aja enggak ada keterangan di bawahnya, sama nanti kita berdosa juga. Bagaimana ini Pak? Benar enggak sah? Benar apa? Salah itu benar ya. Nah, ya. Kalau kita ini wallahu a'lam bishawab aja berarti Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab aja. Hanya Allah yang lebih tahu. Sahabat kalau Nabi melontarkan pertanyaan, Allahu wa Rasul, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Cuman tujuannya mau ngasih tahu Rasulullah itu. Cuman kadang dilontarkan pertanyaan pada sahabat. Itu membuka situasi biar berpikir, maksudnya seperti itu kalau Rasul itu. Artinya kita pun mesti seperti itu. Ada berita, boleh kita share. Teman-teman bener enggak sih berita ini? Silahkan. Kalau begitu bahasanya mungkin, ya biar sama-sama tahu. Siapa tahu ada yang mungkin tahu, ini ternyata hoak. Kan ada kan hoak, ini ternyata berita lama apa? Kan begitu. Nanti kan jadi enak kan begitu. Kalau nggak langsung menghujat. Ini mah kadang yang sering pun ternyata di bawahnya itu keterangannya kayak seolah-olah tahu bahwa benar-benar itu salah. Nah ini yang bikin ini. Nah ini yang lain emosi. Ya benar-benar. Apalagi yang benci lawan politik. Ya benar-benar. Nah udah. Ya. Jadi sama itu. Yang satu, yang dua sama. Kemudian terkait kan di Quran tuh ada falillahil asmaul. Allah tuh memiliki nama-nama yang baik. Malik nama Allah. Rabb itu adalah nama Allah. Rabb. Maksudnya yang mengatur, yang melihara, yang menjaga. Allah itu dikatakan Rabb. Karena Allah yang mengatur kita, melihara kita. Ya, Rabb adalah rububiyah. Nah, karena tauhid kan ada tauhid uluhiyah, ilahiyah. Ada tauhid ilahiyah. Asma wa sifat. Nama sifat kan kalau bab kan seperti itu. Ada uluhiyah, satu hal. Jadi kata ilah itu sama dari kata Allah itu ada ilah. Ya, ilah itu adalah jamak dari Allah, banyak Tuhan. Nah, maka kecuali Allah. Bagi orang kan mungkin banyak Tuhan, tapi hanya Allah.
Allah. Jadilah sama. Malik itu yang merajai. Itu dari nama Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu nama Allah. Boleh kita doa, ya Allah, ya Malik, ya Salam. Silahkan. Boleh, disuruh. Fad'uhu biha, maka mintalah kepada Allah dengan nama Allah yang tadi. Gak mesti kalau kita doa, ya Allah, gak mesti. Ya Quddus, silahkan. Ya Rahman, silahkan. Boleh. Misalkan kalau pengen kaya, ya Ghani, nah, minta kayaan. Jadi sesuaikan. Jangan ya Ghani, berilah saya istri yang cantik. Wah, nggak sesuai amat ini mah ya. Ya Jamil, kan Allah kan Jamil aja. Nah baru, jadi sesuaikan. Ya Jamil, ya Allah yang maha indah, berikanlah saya istri yang cantik, rumah yang bagus. Nah boleh tuh. Kalau pengen kuat, ya Qahar, ya Jabbar, berikan kekuatan kepada saya. Biar, nah, jadi sesuaikan. Jangan ya Latif, berikan kepada. Nah sesuai. Istri biar lembut, suami biar nggak galak. Berarti mintanya ya Latif, ya Allah yang maha lembut. Jadi disesuaikan, silakan. Jangan sesuai. Maka sampai Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis, siapa yang menghafal, melafadzkan Asmaul Husna masuk surga sama karena la ilaha illallah lafaz Allah juga. Makanya ibu-ibu sebelum pengajian kalau di kampung pasti baca Asmaul Husna. Lah boleh ibu-ibu juga sambil nunggu Ustadz baca Asmaul Husna. Nah gitu, mau di lagu mau apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Quddus. Kan enak dengar itu Bu. Sama itu zikir juga Bu. Ya, enggak mesti la ilaha illallah. Kan itu juga sama zikir. Asmaul Husna itu sama. Ya, itu Pak Haji. Cukup ya? Masih? Oh ya, monggo silakan. Semangat berarti. Ya. Baik, Bu. Cobaan itu memang kan beda-beda Allah timpakan kepada orang. Pada Nabi Rasul udah jelas, berat. Melarat, difitnah, dicaci, ya, meninggal istrinya, anak dan sebagainya. Ada anak yang kafir, ada istrinya yang tidak beriman. Itu memang cobanya berat. Bagi kita ya semua cobaan. Artinya ditimpa kesusahan itu artinya dengan tetap kita walaupun susah menjaga perut kita dari yang haram. Jangan punya prinsipnya sekarang Ustadz, boro-boro cari yang halal, cari yang haram aja susah. Waduh, ini udah berarti nggak tahan uji. Artinya tetap sekalipun berat, ya Allah naudzubillah. Nggak tahu tuh, ada yang dengar juga berita nggak itu di Anyer katanya sekeluarga masuk Kristen. Ya, bener nggak tuh? Agak viral juga berita tuh. Satu orang katanya dibayar 150 juta. Kalau 10 orang 1,5 miliar berarti. Ya artinya itu bisa jadi karena memang dari dulu juga sebanyak bahwa Islam ini diantara dihancurkannya dengan ekonomi sehingga dengan kemaratan Nabi sudah mengingatkan dulu kadal fakru ayyakuna kufron, hampir sedikit lagi orang fakir itu menjadi karena sudah lapar digoda suruh dikasih uang makanan kamu masuk Kristen nih. Nah ini artinya itu ujian berat kita juga Bu, kita kan ditimpa susah, masalah, kelaparan, mungkin nggak punya uang, itu sama. Ketika kita tetap sabar dengan konsisten istiqomah dengan la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah, insya Allah. Itu juga Allah menyatakan seperti itu. Apa kamu ingin masuk surga enak amat mengucapkan la ilaha illallah doang, belum diuji ini dan sebagainya. Itu sama konteksnya seperti itu. Ya. Jadi ikhlasnya tadi itulah penjabaran dari ayat tadi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan ikhlas, maka dia masuk surga. Ikhlasnya ya tadi itu siap menerima cobaan-cobaan tadi. Bilal bin Rabah dulu disiksa, dijemur, ditindih batu, suruh mengucapkan lata uzamanat, tetap Allah, Allah, Allah saja. Itu kan ujiannya luar biasa. Kita jangan diuji baru lapar sehari, waduh ada yang nawarin Indomie ini, ya udahlah mending masuk Kristen aja enak. Nah Allah lah ini, ya sama. Ya berarti percuma la ilaha illallahnya juga musnah semuanya kalau murtad tadi itu. Kan tadi ayatnya saya baca, wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang kafir setelah itu, padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah, kafir, hilang semua amalnya, dan di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Artinya banyak mungkin ujian-ujian kita juga, mungkin ujian keluarga, ujian apa dan sebagainya pasti, tapi istiqomah lah ya kitanya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata sebenarnya mereka orang-orang yang mengatakan rabbunallah, artinya rabbunallah itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasul, atau iman, kan sama, iman dengan la ilaha illallah itu kan sama. Summastaqamu, kemudian tetap enggak goyah sekalipun kena badai apa, ujian apapun, tetap la ilaha illallah. Maka Allah suruh malaikat hilangkan kesusahannya, kesedihannya, dan berikan kabar bahwa dia akan dimasukkan surga. Wa absiru bil jannah yang dijanjikan Allah. Sesuai ayatnya juga, Bu. Ya. Fusilat ayat 30 kalau nggak salah itu ayatnya itu. Fusilat ayat 30. Nah, itu. Itu, Bu. Ya, baik Bapak Ibu jamaah kuliah duha yang Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji memotivasi dan berikan semangat kepada kita untuk menjaga kalimat tauhid ini bukan hanya sekedar dalam lisan kita, tapi dalam hati kita. Al-Baqarah tadi yang dibaca oleh Ibu tadi itu juga menjadi cambuk agar kita betul-betul mampu dengan kalimat itu untuk senantiasa berbuat kebaikan, menghindari dari segala maksiat dan menjaga perut kita dari hal-hal yang haram dan subhat, sehingga insya Allah dengan kalimat itu kita semua akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. La diniyah wa likuniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala qala sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal quwwata wal ghina wan najata was sihhata was salamah. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.